Kita beralih ke soal penggantian dana nasabah. Ini kalau arahan dari OJK kepada perbankan seperti apa? Apakah memang 100% ini akan dilakukan penggantian, terlepas dari besaran dana yang hilang ini murni karena tindak kriminal skimming atau mungkin ada kejahatan yang lain begitu? Secara regulasi OJK juga sudah mengeluarkan aturan bahwa jika itu bukan kesalahan dari nasabah, maka pelaku usaha jasa keuangan itu harus mengganti kerugian. Itu secara prinsip. Sementara untuk besaran berapa besar ini tentu merupakan salah satu layanan dari perbankan untuk memastikan kenyamanan. Seperti tadi disampaikan oleh Dirut BCA yang tadi menyampaikan akan diganti 100%, memang jika dalam penelaahan, dalam kasus itu dinilai memang bukan kesalahan dari pelaku usaha jasa keuangan, maka pelaku usaha jasa keuangan itu tentu harus mengembalikan kerugian yang dialami oleh nasabah. Tetapi jika misalkan nasabah lalai, karena beberapa kali juga kami sering mendapatkan keluhan, kenapa kok rekening saya tiba-tiba berkurang? Ternyata ada transaksi-transaksi yang dilakukan bukan oleh pemegang kartu. Misalkan lupa untuk transaksi, misalkan yang pernah terjadi, ada anak seorang pengadu ke OJK, dia tidak sengaja atau anaknya diberikan hak akses password untuk kartu kredit. Nah, akses kartu kredit ini kemudian digunakan anaknya untuk main Mobile Legend yang selalu mengakses kartu kredit. Dia sampai sekian puluh juta. Nah, ini juga perlu diperhatikan mengenai transaksi-transaksi ini, karena pihak bank dan tentunya nanti kalau sudah sampai ke pihak kepolisian bisa melihat jejak digitalnya. Apakah ini memang betul-betul murni karena kejahatan seperti kasus yang tadi disampaikan di awal, atau ini memang ada kelalaian dari pihak konsumen, dan inilah yang menjadi dasar pelaku usaha jasa keuangan untuk mengganti, termasuk besaran yang harus diganti oleh pelaku usaha jasa keuangan. Baik, Pak Anto, tapi sejauh ini seperti apa tren pelaporan masyarakat ke OJK terkait dengan kejahatan skimming ini dibandingkan dengan keluhan atau persoalan lainnya? Kalau dari data layanan yang terkait dengan fraud eksternal, relatif untuk yang berkaitan dengan penipuan, card trapping, skimming ini relatif kecil. Itu sekitar hanya dari data kami itu sekitar 3,16%. Kecil, tetapi lebih kepada jangan sampai kemudian masyarakat dirugikan. Intinya seperti itu, Mbak. Baik, 3,16%. Untuk yang paling banyak ini terkait dengan kasus apa, Pak? Banyak hal, termasuk kasus-kasus yang pernah juga dibahas di CNBC mengenai unit link, kemudian mengenai restru, mengenai berbagai macam hal. Jadi dikaitkan dengan topik kita mengenai credit trapping ini, angkanya 5,16%, bukan 3,16%. Jadi 5,16% dari total pengaduan yang OJK terima. Dan sebagian besar 5,16%. 5,16%. Dan sebagian besar oleh pihak perbankan itu sudah diselesaikan melalui mekanisme yang diatur di aturan OJK melalui internal dispute resolution. Karena OJK memantau pengaduan ini penyelesaiannya melalui sarana internal dispute resolution. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.